Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu di pelajaran matematika peminatan. Pagi ini kita akan bahas tentang fungsi eksponen. Pertama, saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah bergabung di SMA Kartika. Mudah-mudahan kalian betah semua di SMA Kartika ini. Namun sebelum belajar, mari kita sejenak berdoa. Mudah-mudahan kita semua ini sehat. Itu juga dengan orang tua kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini dapat segera berlalu karena sudah setahun lebih ya kita belajar di rumah. Yang muslim, mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Yang non muslim silakan dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik, kita akan bahas materi pertama. Ini fungsi eksponen atau bilangan eksponen nanti ya. Kita belajar bilangan eksponennya dulu, nanti baru lari ke fungsi. Di kelas 10 ini, matematika peminatan itu ada nanti selama setahun ini ada 2 bab ya. Yang pertama itu bab tentang ya bilangan eksponen atau bilangan pangkat dengan bilangan logaritma nanti ya. Nah itu 1 semester nanti dibahas. Nah situ juga nanti ada fungsinya, bagaimana kita belajar fungsi dan persamaannya. Ya. Nah kemudian di semester kedua nanti kita akan belajar tentang vektor. Di selama setahun ini kita memang belajar 2 bab. Nah ini materi yang pertama tentang bilangan eksponen ya atau bilangan pangkat. Nah kalian mungkin juga udah pernah belajar ya di SMP bilangan pangkat itu. Ya ini bilangan pangkat ya, misalnya 2 pangkat 1. Nah bilangan kalau dipangkatin 1 ya bilangan itu sendiri ya. Itu 2. Nah misalnya ini 2 pangkat 5 ya berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ya saya pikir kalian ini udah paham nih bilangan pangkat. Nah ini beberapa sifat bilangan pangkat ya. Nah ini kalau dia yang pertama, kalau dia di bilangan ada bilangan pangkat itu dikali, maka pangkatnya di jumlah. Ya, tapi syaratnya ini harus sama ya. Nah ini bilangan pokoknya ini harus sama ya. Kalau di sini A, di sini juga harus A. Maka pangkatnya boleh ditambah. Ya misalnya contoh 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Maka ketemulah ini 2 pangkat 2 tambah 3 ya 2 pangkat 5 ya 2 pangkat 5 32. Nah ini kalau dia di kebalikannya, tadi kali sekarang bagi. Nah kalau dia dibagi ya ini ya maka pangkatnya dikurang ya n dikurang m. Nah misalnya contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, maka hasilnya 2 pangkat 5 kurang 3 ya, 2 pangkat 2. Nah sifat yang ketiga, nah, misalnya ada bilangan pangkat dipangkatin lagi ya, maka ini pangkatnya kita
kalikan. Ya, kita kalikan, jadi 2 pangkat 3, di sini pangkat lagi 4, maka 3 kali 4-nya ini kita kalikan, jadi ketemulah 2 pangkat 12. Nah, ini yang keempat, jika A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, ini bilangan pokoknya ini beda ya. Bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya harus sama ya. Nah, ini ya, boleh beda ininya bilangan pokoknya, tapi syaratnya bilangan pangkatnya ini harus sama ya. Maka bisa dibikin menjadi A kali B pangkat N. Nah, misalnya ini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini kan beda nih, 2 dengan 3. Nah, 2 dengan 3 kita kalikan, baru dipangkatkan 2. Nah, misalnya ini A per B pangkat N. Nah, kebalikan, tadi kali, sekarang bagi. Nah, ini bisa dibikin A pangkat N dibagi B pangkat N. Ya, atau dibalik nih ya, sama aja. Ya, misalnya ini 6 per 2 pangkat 3. Nah, ini bisa dibikin 6 pangkat 3, 2 pangkat 3. Atau tinggal langsung aja nih ya. 6 bagi 2, 3, jadi 3 pangkat 3. Nah, ini yang keenam. Nah, jika A pangkat N minus N, ya ini dia akan positif pangkatnya jika dia menjadi bilangan seper ya, jadi nanti seper A pangkat N. Jadi 2 pangkat min 2 hasilnya bukan min 4 ya. Nah, jadi 2 pangkat min 2 dibentuk dulu ini 1 per 2 pangkat 2, baru kita cari 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 4 ya, maka 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 4. Nah, ini A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, bilangan yang dipangkatin 0 pasti 1 ya, bukan 0. Nah, ini anak IPA harus tahu nih. Nah, ini yang ke-8, jika A akar A pangkat M, akarnya akar M. Nah, maka bisa dibikin menjadi A pangkat N dibagi M. Ya, misalnya ada 2 pangkat 3, akarnya 4. Maka bisa dibikin menjadi 2, 3 per 4. Nah, ini sifat-sifat bilangan pangkat atau rumus-rumus bilangan pangkat. Ya, bagi kalian yang di IPA, nah ini wajib tahu ya. Karena nanti bilangan pangkat ini akan dipakai di UTBK. Nah, soal-soal yang berkaitan dengan bilangan pangkat ini pasti ada. Ya, itu rumus-rumus bilangan pangkat. Nah, jika kalian ada pertanyaan, nanti silakan kalian japri ke saya. Ya. Ya, ini ada beberapa soal. Coba kalian kerjakan ya. Nah, ini jika kesulitan silakan tanyakan ya. Ya, ini ada beberapa soal. Nah, silakan kalian coba buat latihan ya. Karena di IPA matematik ini harus banyak latihan kalian ya. Matematik, fisika, kimia itu wajib sering latihan itu ya. Nah, itu pelajaran bukan yang dihafal ya. Jadi kalau kamu bisa karena sering latihan. Ya, ini aja tentang bilangan pangkat. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kalian japri. Lebih kurangnya
Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.